Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Meldania, NIM 1811220009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang majas merokap. Nah, majas merokap ini adalah susunan kalimat yang digunakan di luar makna aslinya atau di luar tujuannya karena adanya aloko ghairu musababa, yaitu hubungan yang tidak serupa atau hubungan makna dengan tidak adanya penyerupaan. Nah, majas merokap ini ada di dua tempat. Yang pertama pada kalam khobar. Di kalam khobar ini tujuannya untuk memperlihatkan keluh kesah dan penyesalan, memperlihatkan kelemahan, untuk memperlihatkan kebahagiaan serta doa. Nah, yang kedua itu pada kalam insa. Kalam insa ini tujuannya itu keluar dari tujuan asli kalam insa. Jadi untuk mengetahui tujuan kalam insa ini dan kalam khobar, di sini kita harus mengetahui arti kalam khobar dan kalam insa. Nah, yang pertama itu kalam khobar. Kalam khobar ini yang artinya perkataan yang mengandung benar dan salah. Contoh, jumlah fi'liyah ismiyah dalam ilmu nahwu shorob, Muhammadun fil fasli. Nah, jadi itu adalah kalimat khobar. Salah atau benar sesuai dengan kenyataan. Sedangkan arti kalam insa di sini memperlihatkan perkataan yang tidak mengandung benar dan salah. Contoh berisi kalimat perintah, larangan, doa, kebahagiaan, dan sejenisnya. Nah, di sini ada contoh seperti jumlah khobariyah digunakan sebagai jumlah insa. Yang pertama, contoh dalam ucapan penyair. Kekasihku beserta rombongan orang Yaman itu pergi atau menjauh, dan ragaku di Mekah terikat atau tubuhku terpasang di Mekah. Jadi, ini adalah syair yang berisi tentang keluh kesah. Kekasihku pergi, tetapi aku terpasung. Nah, tujuan pada bait ini bukanlah menceritakan, tetapi memperlihatkan keluh kesah atau kesengsaraan. Nah, begitu juga dengan jumlah insa yang digunakan untuk makna jumlah khobar. Contoh, dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendustakan aku, maka hendaklah ia menempati tempatnya dari neraka. Nah, hadis ini berisi tentang pengumpamaan atau larangan. Nah, hadis ini berisi kalam khobar tetapi diletakkan dalam kalam insa. Ini yang dinamakan susunan kalimat tidak pada makna sebenarnya. Yang kedua yaitu tentang kinayah. Nah, kinayah itu adalah lafaz yang diucapkan dengan maksud adalah kelasiman maknanya, kebiasaan yang dipakai oleh penutur aslinya, tentu oleh orang Arab. Di samping boleh juga dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kinayah adalah suatu ungkapan yang bisa dipakai oleh suatu kaum. Dalam hal ini orang Arab sebagai penutur aslinya bahasa Arab. Dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, walaupun bisa diartikan dengan makna yang sebenarnya. Contoh, budi orang yang keras kepala. Budi orangnya keras kepala. Nah, yang dimaksud dengan kata keras kepala di sini itu contoh di sini yaitu budi orangnya keras kepala. Nah, yang dimaksud dengan keras kepala di sini yaitu
diartikan sikap atau perilaku yang tidak mau diatur atau susah dinasehati, ngeyel atau ingin menang sendiri. Nah, contoh sawilun najadi, panjang sarung pedangnya. Jadi maksudnya itu dia itu panjang atau tinggi postur badannya. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam kinaya. Nah, macam-macam kinaya di sini ada 3. Yang pertama, kinaya ansifah. Nah, kinaya ansifah ini adalah yang berupa sifat atau menentukan pada mushaf yang disebutkan zatnya. Maka hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Selanjutnya, kinaya ansifah terbagi menjadi 2. Yang pertama, kinaya baik, yang tadi itu kinaya qoribah. Nah, yaitu kinaya qoribah ini yang berpindah makna mukanna anhu kepada mukanna be tanpa melalui perantara. Contoh, fulana saufuhu towilun, yang artinya fulan panjang bajunya, tanpa penjelasan panjang lebar. Maksud dari contoh tersebut dapat dimaksudkan yaitu seseorang yang berbadan tinggi. Yang B yaitu kinaya baidah. Nah, kinaya baidah ini yang berpindah maknanya melalui perantara. Perantara di sini tidaklah seperti adat dalam tasbih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Contoh, juha yaduba alal aso. Maksudnya juha berjalan dengan tongkat. Maksudnya juha itu adalah orang yang sudah tua. Perantaranya adalah karena orang sudah tua biasanya berjalannya dia tidak sanggup lagi berjalan. Nah, tetapi dengan menggunakan bantuan tongkat, juha ini tadi bisa berjalan. Itu maksudnya. Terus yang kedua yaitu kinaya an-mausuf. Nah, kinaya an-mausuf ini adalah kinaya yang makna anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contoh, huwa harisun ala malihi, yang artinya dia penjaga hartanya. Maksud adalah orang yang kikir. Terus yang ketiga yaitu kinaya an-nisbah. Nah, kinaya an-nisbah di sini adalah kinaya yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinaya an-sifah ini adalah yang mukanna anhunya atau lafaz-lafaz yang kinayanya adalah mushaf. Contoh, al-majdu yatba'u zillahi, artinya kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat al-majdu atau kemuliaan itu tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya tadi. Nah, jadi tujuan kinayah tadi sudah saya jelaskan. Macam-macam. Terus selanjutnya yaitu tujuan kinayah. Nah, tujuan kinayah di sini yang pertama menjelaskan. Nah, maksudnya menjelaskan itu bagaimana? Kinayah ini digunakan untuk memberikan gambaran atau tanpa dan kelihatan. Contoh, qara'a Ahmadun sinnahu, artinya Ahmad menghentamkan giginya atau disebut marah, dia marah gitu.
Terus yang kedua, meringkas kalimat. Ungkapan kinaya bisa digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Contoh, fulanun mahzulul fasili, yang artinya si fulan itu kurus, anak sapinya dermawan. Terus yang ketiga, menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Penggunaan kinaya dalam mengungkapkan sesuatu ide bisa juga bertujuan untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek atau buruk untuk diucapkan. Contoh, huwa sakilu sam'i, ya artinya dia berat pendengarannya atau yang disebut dengan tuli. Nah, terus yang keempat, memelihara kesopanan. Menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan. Contoh, aulamas tuhun nasa'a, yang artinya atau kalian menyentuh perempuan, yang dalam kurung yaitu berhubungan suami istri maksudnya. Nah, terus yang kelima yaitu menyembunyikan. Nah, ahlud dari. Nah, yang artinya penghuni rumah atau istrinya. Baik, cukup sekian pembahasan penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.